Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Di malam hari ini kita akan membahas seputar jika kita berbicara mengenai Banjar. Ini bukan hanya sekedar kita berbicara mengenai identitas geografis kita. Yang mana geografis kita ini memiliki ciri khas tersendiri. Yang mana kita juga memiliki sungai yang begitu banyak dan juga tentu ini juga menjadi identitas dan juga peradaban yang muncul ataupun juga yang tumbuh bersama dengan sungai itu sendiri. Selain itu juga ada adat, terus juga ada bahasa, seni, dan juga nilai-nilai kehidupan yang tentunya diwariskan secara turun-temurun. Namun di tengah era modernisasi dan juga globalisasi yang ada saat ini, perkembangan teknologi dan juga perubahan dari gaya hidup masyarakat juga tentunya ini dirasakan oleh masyarakat Banjar secara umum. Dan yang menjadi pertanyaan besar saat ini adalah, masihkah budaya Banjar menjadi bagian dari kehidupan generasi masa kini? Inilah yang akan kita bahas dalam Titik Temu hari ini, membahas mengenai Banjar hari ini menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Bersama saya Aisyah Iria, ini dia Titik Temu. Boleh kita tepuk tangan semua teman-teman untuk acara kita. Dan tentunya membahas mengenai tema kita, yaitulah Banjar hari ini menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Saya tidak sendirian karena saya sudah didampingi ataupun juga hadir bersama dengan kami di Studio 2 TVRI Kalimantan Selatan. Ada 6 narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di sini. Boleh berikan tepuk tangan ini Dr. Andes Mukhlis Maman, budayawan Kalimantan Selatan. Boleh dipakai mic-nya Bapak, tapi saya ini lebih... Selamat malam. Selamat malam, baik. Dan saya lebih akrab nampaknya memanggil beliau ini dengan Julak Larau. Betul. Iya, luar biasa. Beliau ini benar-benar budayawan dan saya juga pernah dulu itu beliau ini kenapa jadi saya tahu beliau adalah Julak Larau, datang ke Taman Budaya pasti ketemu beliau begitu ya. Dan kuriding itu juga menjadi ciri khas begitu dari Julak Larau ini. Maka dari itu kami hadirkan di sini adalah budayawan Kalimantan Selatan yang juga nanti akan membahas bersama dengan kita tema yang akan kita bahas di malam hari ini. Selain ada budayawan, kita juga kehadiran pakar bahasa dan sastra Banjar. Boleh berikan tepuk tangan untuk Dr. Haja Ida Komalasari MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini nanti kita akan mungkin ada sedikit bahasa-bahasa Banjar yang kita gunakan begitu ya Bu ya. Baik, karena juga di Kalimantan TVRI Kalimantan Selatan kita juga memiliki satu program yang khusus untuk berbahasa Banjar Bu, sebagai bentuk kita juga melestarikan bahasa Banjar begitu ya. Ada juga program Habar Banua namanya begitu. Dan selanjutnya saya juga kehadiran antropolog dari Universitas Lambung Mangkurat. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dr. Nasrullah Esos IMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak malam hari ini? Kabar saya baik dan senang bisa ada di sini kembali. Baik, ini senang dan juga tentunya selama malam hari ini kita akan bahas begitu ya Pak ya. Betul. Bagaimana budaya dan juga tradisi yang ada di Kalimantan Selatan. Baik, dan selanjutnya juga hadir bersama dengan kita ini mas sudah maestro ya. Tanpa saya sebutkan pun nampaknya juga kita sudah sama-sama tahu. Beliau juga sudah memegang alat musik yang juga menjadi andalannya begitu ya. Ini dia maestro seni madihin Bapak Haji Anang Syarani. Boleh berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Untung Sidin kada menyahuti dengan bemadihin begitu ya. Baik, dan tentunya selain itu kita juga kehadiran di samping kiri saya ini ada Mas Jeffrey Albari Tribo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak Aisyah. Wah, boleh berikan tepuk tangan.
Kalau kita tahu lagunya yang begitu menggelegar dan juga akhirnya juga menjadi ciri khas dari Kalimantan ini tersebar gitu ya, se-Indonesia, Saranjana. Nah, ini adalah orang-orang di balik lagu tersebut begitu ya Mas Jeffrey ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, dan selanjutnya di samping Mas Jeffrey juga kita kehadiran ada Mbak Erini Junitasari BA Homes MSC. Boleh berikan tepuk tangan? Luar biasa, beliau ini selain juga akademisi, juga menjadi mentor bisnis kreatif. Apa kabarnya Mbak Erin? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah baik. Jadi beliau ini juga luar biasa begitu ya. Perempuan berdaya, perempuan masa kini yang juga berdaya untuk Kalimantan Selatan begitu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, jika kita berbicara mengenai tema kita di hari ini, yaitu adalah Banjar hari ini, menjaga tradisi di tengah arus modernisasi, dan tentunya dialog kita hari ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Kita akan membahas tema yang begitu menarik dan juga nanti akan kita berikan juga waktu untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini untuk juga bisa berinteraksi dengan kita, tanya jawab juga. Dan tidak hanya itu pemirsa, kita juga akan menyapa teman-teman yang ada di Malaysia dan juga Tambilahan, yang mana ternyata Kalimantan Selatan ini juga tersebar luar biasa. Akhirnya kita juga memiliki teman-teman yang ada di Malaysia dan juga Tambilahan yang juga akan kita bahas bagaimana budaya Kalimantan ataupun juga budaya Banjar yang ada di sana juga masih tetap terjaga dan juga masih dilestarikan oleh mereka. Baik, dan tentunya banyak yang mengatakan bahwa Banjar hari ini sudah berbeda nampaknya dengan Banjar di masa lalu ataupun juga masa di mana mungkin ayah ataupun juga ibu saya dulu begitu. Dan perubahan ini terjadi dalam cara berpakaian, selain itu juga cara berinteraksi menggunakan bahasa Banjarnya, dan juga bahkan hingga bagaimana cara kita untuk melihat kehidupan ataupun juga sudut pandang kita terhadap kehidupan ini juga nampaknya berbeda dari zaman dulu ke zaman yang sekarang. Untuk itu saya mau ke Julak Larau dulu nih, ke Pak Mukhlis. Boleh Pak Mukhlis mungkin boleh digunakan juga mikrofonnya ini sebagai seorang budayawan begitu, dan bagaimana Bapak melihat juga wajah dari masyarakat Banjar kita yang bisa jadi ini berbeda begitu ya. Generasi saya saat ini berbeda dengan generasi Bapak di masa lalu. Anggap saja mungkin pada saat Bapak remaja lah seperti itu. Bagaimana Pak melihatnya? Kalau saya analogikan, yang namanya wajah ini kalau di tahun ya 80 90-an, kalau sekarang sudah tua. Oke. Kalau wajah. Wajah, benar. Kalau diilustrasikan seperti itu. Nah, kemudian secara budaya tentunya banyak perubahan. Tapi tetap Banjar. Tetap Banjar tapi. Tetap Banjar. Perubahan itu berdasarkan ketentuan, berdasarkan mungkin yang mempengaruhi teknologi. Kalau dulu kita tidak berhubungan dengan tidak berhubungan lewat telepon. Oh ya, Pak, sekarang sudah ada di dalam genggaman kita gitu ya, gadget kemana-mana. Kalau dulu mau belanja ya ke pasar. Sekarang belanja ada perlu ke pasar. Ya. Pecek udah. Ya, tiba-tiba ada ya. Nah, tiba-tiba sampai. Makanya generasi Z generasi sekarang ini ya jauh benar berbeda dengan zaman dulu. pada masa aku lagi halus lah. Kalau dulu sepeda motor, ini sepeda motor kanakan SMP sudah bisa. Nah, Sudah bisa kalau ya. dulu
SD, SMP, SMA sendiri pakai sepeda aja. Sekarang sudah ya itulah karena bepandir masalah dahulu ini ya sudah yang mana berisi gigi, bayi ini ompong. Kayak itu. Jadi generasinya berbeda. Generasinya berbeda. Tapi kan tadi Pak Bapak juga menyebutkan bahwa teknologinya begitu ya, yang sekarang sudah semakin canggih. Dan tapi kalau kita berbicara mengenai nilai dari tradisi ataupun juga budaya yang dulu sampai dengan sekarang, apakah masih terjaga atau bahkan sudah mulai tergerus oleh teknologi itu sendiri? Pada dasarnya begini, kebudayaan itu dinamis. Kalau kebudayaan statis ya ada, tapi tidak semua budaya statis. Budaya itu berkembang menyesuaikan dengan situasi. Baik. Umpamanya, dulu orang Bahuma nih. Dulu orang Bahuma pakai tajak, mengatam pakai ranggaman. Wah ini kan udah perlu. Orang Bahuma pakai traktor, Ya. mengatam pakai mesin, umpin. Nah itu sudah jelas berbeda. Jadi nilai yang ada harusnya di dalam tradisi itu yang dijaga itu Nilainya. Nilainya apa? Nilai kekerabatan, umpamanya ada gotong royong. Oh, gotong royongnya. Nah itu. Tapi sekarang kayaknya sudah kada lagi. Berarti nilai-nilai seperti itu yang sudah mulai tergerus begitu ya oleh zaman. Ya, itu diantaranya di urusan perumahan. Kalau urusan di adat istiadat juga ada bergeser. Apa itu, Pak? Pergeseran nilai, ya utamanya yang tadinya nilainya sakral bisa kada sakral lagi. Nah itu pengaruh dari modernisasi. Baik. Lalu bagaimana kita mengembalikan ya kada bisa. Jadi kebudayaan itu mengikuti perkembangan zaman mengikuti ya. zaman. Baik. Ya. Jadi kebudayaan itu dinamis, kemudian mengikuti perkembangan zaman. Tapi tadi disampaikan juga ternyata ada juga beberapa nilai yang bahkan tergerus begitu dengan arus modernisasi ini. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah jika kita kan tidak bisa begitu ya Pak ya, menutup mata dengan modernisasi yang ada, perkembangan teknologi karena memang kita juga harus mengikuti zaman begitu. Namun apakah benar-benar itu menjadi ancaman kita saat ini, budaya kita akan tergerus, nilai-nilai tersebut akan tergerus dengan beriringan begitu sejalan dengan modernisasi yang ada? Modernisasi tidak mengancam sebenarnya. Oh, tidak mengancam. Modernisasi adalah memperbaharui kebudayaan itu. Modernisasi istilahnya memajukan. Jadi modernisasi di situ bukan ancaman. Baik. Nah, malah kita menyesuaikan dengan modernisasi. Modernisasi itu kekinian. Iya. Kekinian. Kalau kekiniannya umpamanya kesenian. Keseniannya umpamanya kata cocok, ya cocokakan. Ya, disesuaikan. Disesuaikan. Ya. Baik. Jadi bukan ancaman. Modernisasi adalah sebuah tantangan untuk kemajuan. Sebuah tantangan supaya kita juga jauh lebih maju. Dan juga apalagi jika arus teknologi sekarang sudah semakin berkembang begitu ya, budaya-budaya kita juga semakin bisa dilihat oleh orang banyak dengan teknologi begitu ya. Teknologi itu membantu modernisasi, membantu budaya sebenarnya. Jadi bukan ancaman menurut saya. Ya. Berarti tergantung kitanya lagi gitu ya Pak ya. Tergantung kitanya karena memang menjadi dua mata pisau begitu ya. Dua mata keping seperti koin lah begitu ya. Ada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jika kita bisa memanfaatkannya maka menjadi positif.
modernisasi sebenarnya bukan apa ya, bukan hantu. Tidak perlu ditakuti berarti. Ayah kada perlu takut. Iya. Tetap mamanya ya, budaya Banjar itu tetap budaya Banjar. Walaupun istilah modernisasi itu apa ya, modernisasi kalau menurut saya ya bukan hantu. Kada perlu takut. Tidak perlu takut kita. Modernisasi itu harus kita apa ya, kita jalani lah. Baik. Berarti kita yang menguasai dengan modernisasi itu begitu ya, berdampingan dan juga kita yang nantinya akan memanfaatkan ke budaya kita, kemudian juga kita kolaborasikan dengan modernisasi yang ada begitu ya Pak ya. Baik, dan kemudian saya juga ingin kalau tadi disampaikan bahwa kita tidak perlu takut begitu dengan modernisasi yang ada karena memang budaya kita tetap menjadi budaya Banjar. Selanjutnya saya mau ke antropolog Pak Nasrullah, ini tadi kalau dari perspektif Anda sebagai antropolog sendiri bagaimana melihat wajah budaya kita? Tradisi Banjar, orang Banjar sekarang itu berbedakah dengan yang zaman dulu begitu? Lantas bagaimana juga dengan modernisasi yang ada? Pertama-tama tidak ada yang abadi kecuali perubahan. Artinya sesuatu itu sangat memungkinkan berbeda. Tapi kita kembali kepada bidang keilmuan saya antropologi, maka kita melihat ada dua konsep yang dikemukakan guru besar saya, Irwan Abdullah itu. Pertama, kebudayaan generik dan kebudayaan diferensial. Nah, kebudayaan generik itu adalah kebudayaan yang dihasilkan dari blueprint. Memang kalau bahasa handphonenya template-nya seperti itu. Template-nya seperti itu? Seperti itu, dari dulu sampai sekarang dia diwariskan. Nah, ada lagi satu jenis kebudayaan namanya kebudayaan diferensial. Kebudayaan yang berbeda, dia berbeda dari kebudayaan yang utama. Ya. Nah, kalau kita bicara kebudayaan hari ini, maka kebudayaan diferensial itu banyak muncul. Munculnya karena kaum aktivis, mahasiswa yang ada di sini itu termasuk intellectual culture. Dia bagian dari budaya diferensial, bagian yang berbeda. Kenapa berbeda? Pertama, secara demografis tingkat pendidikan kita masih mungkin SD atau SMP, tapi ini kelompok yang sarjana setidaknya. Anda pulang kampung, lihat sekeliling kita ada berapa orang yang mahasiswa di sekitar kita. Ya. Mereka different karena kelompok intelektual salah satunya punya mobilitas yang tinggi. Jika ada yang berada dari luar Banjarmasin, maka mobilitas Anda tinggi karena Anda punya legitimasi untuk pulang pergi ke Banjarmasin, legitimasi dari orang tua karena saya mau ke Banjarmasin untuk kuliah. Ya, bersekolah. Nah, jenis lain budayanya itu adalah kelompok agama, kelompok-kelompok agama, kelompok pengajian itu budaya yang barangkali berbeda dengan kebudayaan pada umumnya, menghasilkan ikut pengajian di berbagai tempat misalnya. Kemudian kelompok yang berdasarkan lifestyle, Ya. berdasarkan hobi, hobi vegetarian, ada kelompok peunjunan dan lain sebagainya. Jadi hari ini kebudayaan Banjar itu mengalami banyak diversifikasi, perbedaan. Tadi ketika perkenalan ada yang minta dipanggil Mas dan Mbak. Ya. Banjar hari ini, Banjar dulu dipanggil Julak. Ya, Julak, betul. Banjar dulu panggil Anang. Banjar dulu nama Ida itu banyak sekali. Nah, jadi sebelah sini ini kelompok differential culture sebenarnya. Jadi diversifikasi kebudayaannya banyak sekali dan itu disebabkan ya tadi pesawat dari dan ke Banjarmasin itu berapa kali sehari itu? Tiga kali sehari atau lebih. Dari Pulau Jawa, bahkan ada yang ke Malaysia, perjalanan darat, perjalanan laut itu salah satu yang menyebabkan pertemuan fisik. Pertemuan non fisik ya di smartphone. Di smartphone kita bisa berkomunikasi, yang ada di sini saya
komunikasi di luar negeri, Ya. sesuatu yang hanya cerita zaman dulu mitos, mitologi. Oh dia bisa berkomunikasi dengan Orang-orang jauh orang begitu jauh. ya. Itu kan telepati dulu. Aha. Nah sekarang dengan punya pulsa, punya koneksi ke wifi, ini yang menyebabkan banyak hal menjadi different. Tapi problemnya adalah ketika kebudayaan Banjar ini berubah, adakah kultur kemudian Banjar ini yang mengikat? Maksud saya ada wilayah tertentu yang secara adat itu jangan kemana-mana, jangan berubah. Ya misalnya yang tradisi Madihin. Tapi kemudian ada perubahan secara fundamental misalnya. Dulu Madihin buat apa? Ya. Sekarang Madihin buat apa? Peruntukannya berarti ya yang juga bergeser. Madihinnya sama, tetapi performanya untuk apa? Baik. Dulu tradisi lebih banyak kepada seni itu include dengan kebudayaan. Ya. Jadi dalam antropologi seni adalah wilayah dari budaya. Bagian. Tapi sekarang ada katanya seni dan budaya. Itu sesuatu yang konsep yang berbeda. Oke. Dulu orang Madihin baju sasirangan untuk pengobatan. Ya, Sekarang benar. untuk performan, untuk pakaian. Ya. Jadi ada yang frofan, kemudian ada yang sakral, kemudian dia berubah kepada hal-hal yang saya tidak ingin menyebut frofan, tetapi ada yang formal atau keseharian gitu. Baik. Itu pengantar saya. Baik, itu tadi adalah ternyata yang namanya budaya, tradisi, ini juga memiliki berbagai macamnya. Tadi juga disebutkan bahwa ternyata bisa jadi seperti contohnya Madihin begitu ya. Dulu peruntukannya untuk apa, sekarang bergeser, namun sebenarnya tetap ada, nilainya pun juga tetap ada begitu ya. Nah itu tadi kita membahas mengenai bagaimana tradisi ataupun juga budaya dari zaman dulu ke zaman sekarang. Namun selain juga budaya, kita juga di sini akan membahas bagaimana bahasa Banjar dan juga identitas dari generasi muda. Karena jika kita berbicara mengenai bahasa, ini merupakan adalah rumah identitas juga begitu ya bagi sebuah kebudayaan. Dan ketika bahasa itu sudah mulai ditinggalkan, nah banyak nilai-nilai budaya yang juga ikut hilang bersamanya begitu. Dan untuk itu saya ingin ke Ibu Ida kali ini karena juga Ibu Ida ini pakar bahasa begitu ya Bu ya. Ini bahasa Banjar. Kalau kita berbicara mengenai bahasa Banjar saat ini bagaimana Bu di kalangan generasi muda ataupun juga mungkin perbandingannya, perbedaannya dengan zaman dulu ke zaman sekarang Bu? Baik ya, ada banyak perubahan penggunaan bahasa Banjar zaman dulu dan zaman sekarang. Yang jelas penggunaan bahasa Banjar itu bergeser. Bergeser? Bergeser artinya bahasa itu kan kalau dikelompokkan ada 3. Ada yang bertahan, artinya dia tetap. Ada yang kedua bergeser. Bergeser itu berkurang pemakaiannya. Ada yang ketiga punah, tidak dipakai lagi. Baik. Kalau bahasa Banjar ini tidak akan punah karena penuturnya masih sekitar 4-5 juta. Baik. Kalau yang punah menurut ukuran UNESCO itu pemakaiannya kurang dari 10.000. Nah, pemakaian bahasa Banjar ini dulu dan sekarang itu banyak bertambah. Berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, yang hilang ada juga. Yang hilang juga ada? Ada, banyak kata-kata yang hilang kalau yang saya tanyakan mahasiswa itu tidak akan tahu. Apa seperti contohnya Bu? Misalnya yang tidak tahu itu misalnya tampurung ulakan. Tampurung ulakan. Tampurung ulakan. Nah, saya juga baru tahu sebenarnya itu. Ada bacina buta. Ada pilanggur. Pilanggur. Nggih, kalau saya tanya mahasiswa kada tahu. Iya. Saya juga tidak tahu Bu namanya. Jadi kosakata itu justru ulun dapatkan dari orang Banjar yang merantau ke Malaysia. Oke. Ya kenapa? Karena kalau orang Banjar itu pada tahun 1921, jadi itu sekitar 105 tahun yang lalu mereka itu merantau, mencari kehidupan yang lebih baik. Kebanyakan mereka merantau itu ke Sumatera, utamanya itu di Tembilahan dan Kuala Tunggal. Ya. Kemudian ada ke Malaysia, ada ke Suriname. Nah mereka itu kalau di sana mereka berkelompok, jadi terkonsentrasi, jadi pemakaian bahasanya itu lebih terjaga. Baik. Malah ulun
penelitian ya ke Kuala Tungkal, mereka lebih Banjar daripada yang di kota Banjarmasin. Lebih Banjar dibandingkan kita yang ada di Banjar. Betul. Begitu ya Bu ya? Jadi kalau misalnya tempurukan ulakan itu artinya Bu kalau misalnya ini tempurung kan ada ulakan. Nah itu diartikan mengungkapkan ada sepasang laki bini, kemudian bersarakan, sama-sama kawin ke lain, itu sama-sama sarak, bebulikan. Itu ngarannya beulak di situ-situ aja. Makanya ngarannya tampurung ulakan. Tampurung urakan. Jadi ungkapan itu ulun dapatkan justru penutur yang sudah pindah ke Malaysia. Baik. Baiknya orang Banjar sendiri tak satu pun yang tahu. Aduh. Iya. Jadi kalau pelanggur nih, bisa kan tahu juga mahasiswa nih. Apa Bu? Pelanggur itu. Pilanggun apa? Tahu Misalnya, teman-teman? Begeleng kepala Bu. Jadi pelanggur itu, kita itu kada dibolehi. Jangan digawi itu jar, pamale. Misalnya jar, jangan benyanyi di dapur jar. Kaina belaki tuha jar. Pas inya benyanyi di dapur. Ya. Kada lois belaki tuha. Nah jurang tuh kena pelanggur. Oh, kena apa? pelanggur itu. Karena menggawi nang kada dibolehi. Iya, menggawi yang tadi disambat pamali. Iya. Pelanggur. Pelanggur. Kada tahu juga sih Nah iya itu. Berarti harus banyak belajar kita di sini ya Bu ya. Jadi memang kosakata itu ada yang hilang penggunaannya. Itu dikenal kalau dalam istilah bahasa itu namanya bahasa arkais. Oke. Kalau yang sekarang ini mulai bergeser, artinya malah ulun yang asalnya artinya itu sebenarnya kada bagus, menjadi nilai rasanya berbeda. Baik. Misalnya kita nih bahasa Banjar menyambat orang itu lamak ya kala. Oke. Wah ini kada lamak lagi, gemoy aja. Pakai bahasa lebih halus gemoy jadi itu jurang. kayaknya halus leh. Engge. Padahal kalau lamak tuh leh kurang sebenarnya kelebihan berat badan. Tapi gemoy itu kelihatannya sesuatu yang indah. Padahal kalau sama menurut aja, ulun Bu, itu ya? artinya sudah berbeda tuh. Oke. Jadi banyak kosakata yang dahulu dipakai, wah ini kada ada lagi dipakai. Tapi itu kadang-kadang ya, yang namanya perkembangan dan teknologi itu kita tidak menolak. Baik. Tapi artinya misalnya modernisasi tadi kita tidak menolak, tapi kita bisa menyaring hal yang tidak baik. Disaring. Ya, jadi kalau misalnya disaring hal yang tidak baik bukan bahasa aja ya. Ya. Jadi kan sekarang teknologi ini apapun yang terjadi di seluruh dunia itu bisa dilihat di digital ya, Ya, secara betul. digital. Nah, kalau misalnya nih yang penggemar mahasiswa misalnya suka nonton dracin dan drakor. Tapi di situ nilai-nilai ada yang kita tidak boleh mengikuti. Misalnya sebelum menikah mereka berciuman kan seperti itu. Baik. Nah, itu boleh ditonton tapi harus disaring. Itu tidak sesuai dengan identitas kita. Disesuaikan. Ya, jadi teknologi kita tidak menolak, tapi harus pandai menyaring sesuai dengan identitas Banjar itu tadi. Baik. Jadi yang kebanyakan orang itu tadi lalu Didi Waini Jarnan. Tadi padahal ada aja bahasa Banjar kan untuk menggunakannya itu. Iya. Tapi ini ingin modern, padahal kalau hal yang tidak sesuai dengan budaya kita itu jangan. Harusnya kita pintar-pintar menyaring itu begitu ya Bu ya. Jadi tidak menolak kemajuan, tapi menyaring hal yang tidak sesuai dengan identitas Banjar. Betul sekali. Nah tadi juga Ibu menyinggung bahwa ada bahasa-bahasa yang padahal kita punya bahasa Banjarnya. Ya. Tapi lebih memilih untuk bahasa dalam tanda kutip bahasa orang lah begitu ya Bu ya. Ya. Terutama mungkin di generasi sekarang, generasi Gen Z, kemudian juga generasi-generasi muda, ada merasa dalam tanda kutip merasa malu menggunakan bahasa daerah kita. Nah bagaimana tanggapan Ibu? Memang ada yang merasa malu ya, yang ulun lihat sendiri nih. Ada misalnya Banjar Hulu tuh kan, misalnya ada partikel-partikel yang khas. Kayak iya lo kok. Nah, iya leh. Iya leh. Apang teh. Iya. Nerhem ya. Itu iya leh, itu buahnya cuman makan di Banjar aja. Nggih. Kenapa itu hilang? Karena di dalam hati mereka merasa malu. Jadi itu dianggap bukan bahasa yang prestise. Iya. Jadi bagaimana cara bahwa itu tuh bukan hal. Karena yang namanya bahasa di seluruh dunia itu derajatnya sama saja. Yang membedakannya itu kan sebenarnya bukan ada yang lebih tinggi lebih rendah. Tapi bahwa bahasa itu masing-masing unik. Jadi itu bukan hal yang rendah, itu unik. Nah bagaimana caranya mengatasi itu diberikan kesadaran kepada pemakai bahasanya. Bahwa itu tuh bukan hal yang perlu dibuat malu, bukan. Tapi ulun lihat sekarang itu banyak konten kreator ya yang menggunakan bahasa Banjar dengan followers itu sampai ratusan ribu. Ya. Jadi artinya banyak masyarakat yang tidak malu, bangga, banyak.
Jadi bukan hanya sedikit, ya, sedikit saja sebagian yang malu itu. Yang malu itu begitu ya. Bahkan juga dimanfaatkanlah teknologi yang ada untuk bisa bahasa Banjar ini bisa dikenal Betul. sedunia bahkan nih begitu ya, Iya, karena sampai, menggunakan teknologi juga. Kalau punya saya itu kan penggemar saya itu, penggemar. Wes, Pisahan. Payu, jar payu kawan Jadi ya. undang di Makkah itu komentar ya, yang di Malaysia komentar, yang di Sumatera komentar. Nah jadi mereka itu masih memantau, artinya mereka bilanya mendengar apa kisah ulun itu, nah jadinya kagaganangan lawan orang Banjar. Orang Banjar. Ya. Jadi sebenarnya yang orang Banjar merantau keluar pada zaman tahun 1921 itu mereka mencari penghidupan yang layak. Kalau sudah 105 tahun itu berarti 5 generasi. Dan ada yang sebagian besar tidak pernah pulang, tapi masih mahir berbahasa Banjar. Makanya Banjar banyak kangen dengan bahasa Banjar, masih bisa. Nah kalau di sini, kalau di Banjar ini kawin lain dengan orang Banjar sudah berubah bahasanya. Kalau di sana memang mereka tetap mempertahankan. Satu yang belum teliti bahwa orang Banjar yang ke Kuala Tungkal, mereka itu tetap menggunakannya di dalam lingkungan keluarga dengan alasan jika menggunakan bahasa Banjar itu dianggap bahasa yang sopan. Oke. Jadi kalau misalnya tidak bahasa Banjar tidak sopan. Jadi itu membuat satu hal yang terpelihara. Jadi ada pewarisan dari orang tua. Nah seperti itu. Berarti pewarisan dari orang tua. Utamanya berarti harus peran dari rumah dulu ya Bu ya? Ya. Untuk bisa tetap membahasakan bahasa ibu begitu ya. Bahasa daerah untuk tetap terus digunakan begitu. Ya. Supaya tidak tergerus oleh zaman ini begitu. Tapi kalau Ibu melihat nih Bu, secara umum di Kalimantan Selatan, di Banjar lah begitu ya. Apakah ini sudah mulai bergeser kah atau bagaimana Bu? Mulai bergeser. Jadi ada yang bahasa pertamanya itu bahasa Indonesia. Itu kan karena seperti yang kita ketahui di dunia pendidikan itu bahasa yang utama itu kan adalah bahasa Indonesia. Ya. Nah jadi kalau misalnya ada ujian itu bahasa Indonesia. Jadi bahasa Banjar itu ibaratnya itu hanya tambahan. Jadi ibarat kita itu motivasinya kalau anak-anak belajar itu kurang. Ibaratnya tuh bahasa Indonesia itu karir ya. Karir kita misalnya untuk tes bahasa Indonesia, penggunaannya tidak ada yang bahasa Banjar. Sehingga di situ mempelajarinya motivasinya kurang. Nah yang ada sekarang itu kan kalau pemerintah ingin membudayakan sasirangan misalnya nih ya. Kalau sasirangan itu misalnya kalau dulu kan zaman dulu itu dipakai untuk pengobatan dan dipakai untuk ritual-ritual tertentu. Sekarang sasirangan itu digunakan untuk fashion. Ya. Jadi pakaian, kemudian seperti baju, yang kaos, kemudian laung, kemudian tas itu ya, kemudian sekarang sudah banyak aksesorisnya juga dan sebagainya. Betul. Nah itu berkembang menjadi lebih banyak. Nah itu kan berkembang yang bagus. Ya. Nah kalau bahasa Banjar itu tidak ada lagi mewajibkan 1 hari dalam 1 minggu, itu belum ada. Jadi itu termasuk apa ya? Harus ada upaya dari pemerintah. Ya. Kalau ulun lihat di pemerintah itu misalnya ya, tidak ada aturan penggunaan bahasa itu misalnya harus bahasa Banjar pada hotel misalnya nih. Baik. Di hotel itu kan misalnya ada pintu tuh, itu ada 2 bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi misalnya dorong, push ya, tapi tidak ada tunjul. Ya. Nah tidak ada, jadi kan memang kalau di pusat-pusat itu bagusnya juga ditambahkan bahasa Banjar. Misalnya pesawat nih kan penumpangnya Banjar. Ya. Tidak ada orang asing, tapi memang prosedur bahasa asing dan bahasa Indonesia. Jadi kalau kita buat sendiri, kita aja pemerintah misalnya nih yang pesawat Arab Banjar misalnya bahasa Banjar itu termasuk sesuatu yang bagus menurut saya. Baik, berarti memang harus kita lestarikan bersama begitu ya, dan ini tidak bisa hanya peran dari, mungkin tidak hanya bisa peran dari pemerintah saja, tetapi ini juga bisa didorong dulu begitu ya Bu ya. Apalagi tadi disampaikan juga betul, kalau misalnya kita ketemu di pintu-pintu gitu ya, tulisannya adalah dorong dan tarik, tidak ada tunjul dan apa kalau ditarik juhung. Di juhung loh, ditarik apa Bu? Ditarik juga. Tarik juga, ditunjul dan ditarik begitu ya. Itu juga menjadi mungkin PR kita bersama, dan juga kita sebagai generasi muda harusnya juga ikut melestarikan bahasa Banjar tadi begitu ya Bu ya. Baik, kemudian saya mau ke antropolog lagi ini, Pak Nasrullah, berbicara kalau di awal tadi berbicara mengenai budaya, tradisi secara keseluruhan. Kemudian saat ini kita berbicara mengenai bahasa
yang juga menjadi identitas dari budaya kita itu sendiri begitu. Nah, bagaimana Anda melihat juga bahwa budaya ini juga menjadi penentu identitas budaya kita? Apalagi tadi juga disampaikan, menariknya tadi disampaikan bahwa bisa jadi yang di luar daerah Banjar ini lebih Banjar dibandingkan kita yang ada di Banjar. Ya, itu kembali kepada konsep generik dan diferensial. Yang keluar itu, yang mengalami berdiaspora, bermobilisasi, bagi orang luar di sana mereka kelompok different, kelompok yang berbeda. Tetapi bagi orang Banjar yang di sini, mereka kelompok generik karena mereka berusaha mewariskan kebudayaan Banjar meskipun mereka bawa pergi kemana saja. Ya. Ini disebabkan satu hal, dan ini mahal sekali. Imajinasi tentang tanah air. Imajinasi tentang tanah air. Tanah air, imajinasi tentang Banjarnya. Tadi kan Ibu Ida mengatakan dandaman, rindu, itu kan imajinasi tentang Banjarnya. Mereka menjaga imajinasi itu, sesuatu yang intangible, sesuatu yang tidak tersentuh dengan merawat bahasanya. Dan kebetulan mereka berada pada enclave, kawasan kantong-kantong pemukiman. Jadi mereka meskipun berada di tempat yang jauh, tapi mereka berada dalam lingkungan yang sama, dan komunitas Banjar yang sama. Jadi mereka merawat ingatan tentang itu. Problemnya adalah satu, di antara banyak problem lain. Imajinasi mereka tentang Banjar itu, mereka membayangkan Banjar yang dulu. Iya. Tetapi begitu mereka naik pesawat, begitu mau mendarat, mereka melihat dari atas sesuatu yang berbeda dengan Ingatan mereka dulu sebelum mereka tinggalkan begitu ya. Hutan mulai gundul, gunung-gunung dikeruk. Ya. Nah, makanya Banjar meskipun mesti berubah, tetapi ada nilai kultural. Nilai kultural itu salah satunya nilai ekologi yang harus dipertahankan. Dipertahankan sungai misalnya. Kita terkenal dengan budaya sungai. Ya. Tetapi problemnya sungai di tempat kita saat ini 1000 sungai misalnya untuk Banjarmasin itu hanya sungai dalam metafora karena angkanya tidak akan sampai 1000. 1000 ya. Nah, kita di sini jarang merawat imajinasi itu. Karena apa? Kita berada pada situasi yang dekat. Situasi yang dekat itu sama dengan melihat gajah di pelupuk mata. Tidak kita lihat. Tidak terlihat jadinya Tidak karena terlalu terlihat dekat. jadinya karena kita ya menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang terjadi. Yang kedua, situasi di tempat kita kebudayaan material tidak banyak diwariskan. Rumah-rumah Banjar hanya pada di tempat-tempat tertentu. Ya. Sungai Jingah dan itu pun sudah mulai tidak tahan dengan waktu ya. Nah, kemudian mewariskan budaya Banjar, kita beruntung sebenarnya. Di tempat kami ada mata kuliah masyarakat promosi ya, masyarakat dan kebudayaan Kalimantan. Ya. Ada masyarakat dan kebudayaan Banjar. Nah, beruntung ada institusi perguruan tinggi. Ada bahasa tempat Bu Ida tentang bahasa daerah atau bahasa Banjar ya di perguruan tinggi. Beruntung ada Julak, ada agen kebudayaannya. Beruntung ada ini sahabat saya, senior saya, Kanda Sarani. Nah, Pelaku budaya lah begitu ya yang ada di Kalimantan. Nah, jadi menjaga merawat ingatan itu berarti ada objek yang selalu jadi penentu ingatan itu. Baik. Nah, okay, kemudian yang gitu. menjadi juga menjadi pertanyaan ini, jika bahasa sudah mulai ditinggalkan, lantas apa yang akan terjadi dengan identitas kita? Nah, jadi begini, bahasa itu tidak hanya perkara bahasa, tetapi di dalam bahasa itu ada ekspresi kebudayaan. Ada kata dalam bahasa tertentu variasinya banyak. Orang Banjar maitihi, manilik, apalagi melihat itu banyak. Jadi orang Banjar punya kemampuan spionase. Spesifik gitu ya? Ya, spesifik. Jadi ada banyak kata. Nah, jadi bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan. Nah, tetapi kemudian problemnya
kita tidak harus menerima ada bahasa-bahasa yang tidak bisa digantikan oleh bahasa daerah. Oke. Misalnya bahasa teknologi. Ya. Handphone, tidak bisa kita mengatakan telepon pingkutan. Iya. Jadi kita harus menerima itu dengan cara kita menyebutkan, cara kita menyebutkan menerima sebagai bahasa yang harus kita terima. Nah, ini kita mau tidak mau nama-nama orang. Baik. Orang Banjar kalau perempuan Isnaniyah, hari Senin. Ya. Nah, tolong dikoreksi juga kalau saya salah. Hari Selasa Salasiyah. Ya. Hari Rabu Arbaya. Arbaya. Hari Kamis apa? Hamsiah. Khamsiyah. Nah, jadi orang Banjar identik dengan waktu. Baik. Nah, tapi itu sudah mulai. Buat saya pergeseran itu tidak masalah, karena memang kita harus menerima. Tapi juga harus diikat. Ada sesuatu yang jangan kemana-mana loh. Salah satu pengikatnya lagu. Oke, baik. Lagu-lagu Banjar. Kebetulan saya menulis lagu biografi Anang Ardiansah. Banyak lagu. Ibu Ida tadi bahasa Banjarnya bahasa yang levelnya sangat arkaik sekali. Lagu Anang Ardiansah itu kalau kita putar Sanja Kuning, Sanja Kuning. kita minta mahasiswa menerjemahkan, mereka bingung. Nah, jadi ada sesuatu yang menurut saya itu diam, patokan. Jadi dan salah satunya dijaga dengan lagu. Dengan lagu-lagu tersebut, Ya. baik. Baik, ini menarik tadi juga Pak Nasrullah juga sudah menyebutkan bahwa ternyata bukan hanya berbicara mengenai bahasa saja, tapi bahasa ini bisa dikemas. Bagaimana cara kita untuk juga tetap melestarikan bahasa Banjar bisa dikemas dengan satu yang tidak bisa terlupakan, yaitu lagu, begitu ya? Saya nambahkan sedikit lagi. Sedikit saja atau mungkin kita akan break dulu Oke. nanti, begitu ya? Karena tadi kita sudah terpotong juga mengenai lagu, karena sudah juga hadir bersama dengan kita. Di sini ada juga musisi, ya. Kita akan bahas setelah jeda iklan berikut, pemirsa, karena kita akan membahas mengenai seni tradisi di era digital. Tetaplah bersama dengan kami di Titik Temu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Titik Temu. Dan kali ini kita masih membahas seputar bagaimana cara kita untuk bisa menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Dan tadi kita juga sudah sempat begitu ya, tadi Ibu Ida menyampaikan bahwa bisa jadi kita yang ada di Banjar sekarang ini kalah Banjar dibandingkan diaspora yang ada di Malaysia ataupun juga teman-teman kita yang ada di Tambilahan begitu ya. Baik, kita akan menyapa, ini ada teman-teman kita yang ada di Malaysia dan juga Tambilahan. Sudah bersama dengan kita ada Bapak Jamaluddin Asri dari KBB Malaysia, kemudian ada Bapak Muhammad Saleh Samlani, KBB Malaysia, dan juga Indrawan Syah, KBBB Tambilahan. Selamat malam Bapak sekalian. Apakah ini mungkin sudah terhubung bersama dengan kita? Selamat malam, mungkin saya akan ke Pak Jamaluddin Asri terlebih dahulu. Selamat malam Pak Jamaluddin. Selamat malam, Assalamualaikum sabarataan. Sabarataan, alhamdulillah, selamat malam sabarataan. Tuh kan langsung disapa dengan lebih Banjar dibandingkan dengan kita begitu ya. Baik, Pak Jamaluddin, ini kita membahas mengenai karena beliau ini juga merupakan ketua kerukunan Bubuhan Banjar alias KBB Malaysia begitu ya. Nah, ini mungkin boleh juga diceritakan secara singkat begitu Pak. Bagaimana akhirnya bisa terbentuk yang namanya kerukunan Bubuhan Banjar yang ada di Malaysia, Pak?
Terima kasih. Anda Aisyah Korea. Selaku host malam ini. Jadi ulun pandir Banjar aja kalau lah. Nggih. Nah, jadi ulun ini gitulah. Terima kasih. Pertamanya kedep pihak TBRI, kepada yang pedak dan yang lain, Dr. Hajah Ibu Lasari nang ulun sering menonton TikTok beliau. Jadi ulun banyak belajar bahasa Banjar nih lewat Fansnya Ibu Ida rupanya ya. Di TikTok Ibu Ida ya. Haji Anang. Awan andak dan beliau baru 2 minggu sudah kabila kan memadihinan di Malaysia. Nah, Kamu Nggih. kalau Haji Nggih, Anang, anak Sidin semalam. Kemudian Dr. Mofuldes, Dr. Nasrullah ini yang lain-lain SD Erini jadi belum pinandu. Insya Allah hujung Juli ulun ke Banjar lagi. oke. Nah itu alhamdulillah sedikit pengenalan. Nggih. Supaya bahasa Banjar ini kada punah, kada hilang, kada rakai. Nggih. Di orang Malaysia ini banyak istilahnya Banjar sudah rakai. Ya, jadi kayak ibu tadi, dokter ibu tadi mengatakan, Ibu Ida, banyak lagi bahasa di Banjar ini yang dibawa ke Malaysia. Mama ulun lahir 1913. Nggih. Handil Mangguru, Kamacan atau Allah Gambut. Pindahan Kakak Kalua, kemudian Madam ke Malaysia. Membawa anak 3 orang 1941. Bagana di Malaysia. Provinsi Perak, daerahnya Bagan Sarai. Itu anak-anak Banjar di Malaysia ini masih lagi kental awan bahasa Banjarnya. Ada anak murid ulun semalam tuh di SD kelas 3, iya, menyambat bahja ikam nih bungul kada kawadahan. Jar ulun apa bisa anak ini bisa menggunakan perumpamaan peribahasa Banjar waktu SD baru umur 9 tahun. Jadi ulun bertakon di mana belajar. Saya duduk dengan dia kata di bahasa Malaysia. Rupanya berdiaman di paninian yang bersurah Banjar di rumah. Jadi nang cucu ini masih lagi kental dengan bahasa Banjar. Itu sedikit, terima kasih. Ya. Jadi kita ini Malaysia Indonesia hubungan makin rapat. Nggih. Unlam sering ke Malaysia. Ini student Unlam, siswa-siswa Unlam ramai banyak kalau malam ini. Alhamdulillah, Profesor Dr. Hamse Ngansor yang sering datang ke Malaysia menghubungkan universitas di Lambung Mangkurat dengan Antasari, awal universitas di Malaysia. Jadi alhamdulillah, tadi di persoalannya tadi, pertanyaannya tadi, kayak apa pertumbuhan Banjar Malaysia atau istilahnya KBB lah, kalau bahasa internasionalnya. Jadi ini diwujudkan, ditubuhkan tahun 1996. Waktu itu anak-anak dari perpesaan ini yang berhijrah ke Kuala Lumpur merasakan harus ada suatu gabungan anak-anak Banjar ini untuk melestarikan budaya dan bahasa Banjar. Maka ketika itu berkumpullah beberapa orang termasuklah insinyur Saleh Samlani yang ada dalam malam kita ini. Kita bersama mewujudkan itu dinamakan sebagai pertumbuhan Banjar Malaysia. Allahu a'lam. Terima kasih. Baik, jadi sebelumnya pertumbuhan begitu ya, Pak ya? Pertumbuhan, association. Pertumbuhan Banjar. Bukan ada pertumbuhan Banjar Malaysia. Banjar Malaysia. Baik, Tinggi, sekarang PDM, berubah menjadi PDM. sekarang barulah berubah menjadi KBBM begitu ya, Kerukunan Bubuhan Banjar Malaysia. Banjar Malaysia. Ya. Tapi ini Pak, kita juga mau tahu, hendak juga kita nih tahu Pak, Bubuhan Pian di sana tuh seberapa gonol gerang sebuah kerukunannya ataupun juga komunitasnya yang ada di sana tuh Pak? Mau dikira komunitasnya, kita nang banyaknya di utara Malaysia itu. Yaitu di Perak. Provinsi Perak itu di Bagan Serai, Paribuntar, Gunung Semanggul, Selinsing, Alopong, Bukit Merah. Itu maknanya ramai etnik-etnik Banjar yang banyaknya dari Kalua, Barabai, ada Ampuntai, ada Lampihong. Nah itu yang banyaknya. Nah, dan negara ini kan dapat banyak lah. Jadi namanya orang keluar yang mayoritas ini di negeri Perak. Kemudian ke selatan lagi ada di
Sungai Manek, Teluk Intan, Bagandato. Itu Provinsi Perak. Kita masuk ke Selangor, yang kalau jauh di Kuala Lumpur itu ada Sungai Besar, Tanjung, Bapak Bernam, Cekuncan. Ini bukan Banjar perasaan. Baik. Kemudian ke selatan, ke selatan kita ada Johor Bahru. Yang Johor Bahru yang menyeberang ke Tembilahan, ke Indragiri, ke Riau, ya, ke Jambi dan sebagainya, bertemu dengan Pak Iwan di sana kan. Itulah sekitar kalau sudah 7 generasi yang ada di Indonesia ini, diperkirakan ada sekitar 2, million, 2.4 million Baik. keluarga Banjar, masyarakat Banjar yang ada di negara Malaysia ini. Negara Malaysia berarti Allah alam. cukup banyak tersebar juga begitu ya Pak ya. Dan ini Iya. yang juga menjadi pertanyaan kita tadi juga kita sempat membahas bahwa bisa jadi nih Pak, bubuhan kami yang ada di Banjar ini kalah Banjar dibandingkan bubuhan Pian yang ada di Malaysia. Bagaimana Pak cara untuk juga tetap mempertahankan budaya Banjar, kemudian juga identitas Banjar walaupun berada di Malaysia Pak? Kita di Malaysia ini berbekalkan dengan semangat, Bu. Semangatnya kalau ulun ke Banjar ini sejak 1994. Mulai 1994 waktu itu memang susah mau ke Banjar. Mulai Pinang, ke Medan, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin. Sekarang kemudahannya ada. Mulai Kuala Lumpur, bolak-balik ke Banjarmasin cuma 2 jam 50 menit. Ya. Dengan pesawat Air Asia. Bukan perbuatan Air Asia, tapi kemungkinan inilah penyebabnya kita sekarang bolak-balik. Saya 2 bulan, 3 bulan sekali berkunjung ke apa nih, ke Banjarmasin. Terima kasih kepada mantan Wali Kota, Bapak Ibn Sina, Bapak Rudi Arifin, Baik. dan mantan yang sebelum ini, Gubernur Kalimantan, yang bersama memperkukuhkan ukhuwah antara Malaysia dengan Banjarmasin. Terima kasih. Baik, dan tentunya tetap begitu ya untuk juga masih bolak-balik juga gitu ya Banjar Iya, Malaysia benar. begitu ya Pak ya untuk juga tetap mempertahankan identitas Banjar. Saya juga mau menyapa bersama dengan kita ada Bapak Muhammad Saleh Samlani, ini juga dari Malaysia. Assalamualaikum Bapak. Apakah sudah terhubung juga? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah wagas. Wagas Jersidin. Baik, ini kalau kita tadi mendengar juga bahwa banyak sebaran juga orang-orang Banjar lah yang ada di Malaysia begitu Pak. Tradisi Banjar apa yang kemudian tetap dilestarikan kalau menurut Pak Saleh sendiri Pak? Oke, alhamdulillah. Bila bersurah pasal budaya, kami di Malaysia tu peringkat umur ulun lah. Penerimaan tu, mulaan tu berhilang budaya ni. Jadi oleh kerana ada beberapa tokoh yang senior, jadi itulah Pak kata pada Haji Jamaluddin tadi. Okay. Jadi kayak apa kita nak melagang supaya budaya ini jangan hilang. Ya. Pertama sekali itu yang diwujudkan pertubuhan Banjar Malaysia tadi. Saya mengimbau kembalilah. Yang kedua, jadi kami di Malaysia tu sudah menering benda ni lama kelamaan amon kada dihirani. Budaya-budaya ini akan hilang. Ya. Kerana apa? Evolusi peredaran budaya ini memang kuat pengaruhnya daripada anasir luar. Baik. Kerana apa di Malaysia kan itu dalam zaman tahun 90-an kami ini bergabung dengan beberapa bangsa. Antaranya bangsa Cina, bangsa India. Itu amun
amun kaum Melayunya ada orang Jawa, Ya. ada orang Mandaling, Mhm. ada Minangnya, ada berbagai-bagai lagi, semuanya satu rumpun di bawah Indonesia, negara Indonesia. Mhm. Jadi kayak apa? Kami orang-orang Banjar ni berhijrah daripada bandar, daripada kampung ke bandar, duduklah berbincang. Baik. Kayak apa kita hendak melagang supaya budaya-budaya kita ni taros tugul. Antaranya lah budaya berpukang. Adakah suara dengar berpukang? Jadi mungkin Cikgu Haji Jamaluddin boleh memperincikan teruskan. Jadi alhamdulillah sampai ke wayah ini budaya berpukung ini masih lagi kami laksanakan. Baik. Dan yang kedua, Aha. apabila ada majlis-majlis keramaian, jadi masa-masa bahari itu apabila hendak menyelamati kah ataupun hendak turun berbandang kah, Nggih. akan ada diulah wadai dipanggil wadai kipeng. Baik. Itu budaya yang. Jadi kayak apa kami meragang supaya budaya ini dikekalkan hingga ke wayah ini adalah dengan kesedaran para tokoh-tokoh yang Baik. berusia 70. Baik, Pak Soleh. Kita juga mau menyapa juga ada teman-teman dari Tambilahan. Selamat malam dari Bapak Indrawan Syah. Assalamualaikum Pak Indrawan Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Indrawan Syah, ini dari Tambilahan nih Pak. Kalau tadi kita melihat begitu ya, kalau di daerah kayak misalnya tadi dari Malaysia, bagaimana cara mereka juga untuk tetap bertahan dengan identitas Banjar. Kemudian kalau dari Tambilahan sendiri, bagaimana cara untuk tetap mempertahankan identitas Banjar, budaya Banjar tetap ada, utamanya adalah kepada generasi-generasi muda nih Pak. Baik, terima kasih Pak. Abu Yuran ulun kan ini berada di Tambilahan. Nggih. Nah, untuk Tambilahan ini khususnya bukan ibu kota kabupaten. Kalau kabupatennya Indragiri Hilir. Komunitas Bubar Banjar itu bila boleh dikatakan jumlahnya hampir 35%. Ini menurut data statistik. Nggih. Tapi amun kita lihat faktanya di lapangan, ulun rasa lebih dari 50%. Banyak ya Pak ya? Buktinya, bukan Cina aja bahasa Banjar. Bugis bahasa Banjar. Senang bahasa Banjar. Artinya bahasa Banjar itu Indragiri menjadi bahasa pemersatu di Kabupaten ini. Nah, ada kita juga kada hilang. Ya. Nah, kalau tadi Kaki Jamal menemukan anak SD berbahasa Banjar, namun di Indragiri Hilir, anak 3 tahun bahasa Banjar. Contohnya misalnya, mainan dan anak-anak kita ambil. Jangan tunggiku. Oke. Di versi kecil itu sudah bahasa Banjar. Baik, berarti Dan di bahkan sini sejak kecil. tradisi masih dilestarikan. Seperti kita pengantenan, masih ada tradisi pamula, terus mandi, juga ada bausung, madihin, dan juga ada juga melengkapi wadah yang dapat 4 jam. Dan saat ini dari Provinsi Riau, kami sudah membentuk kepengurusan kerukunan Bubar Banjar itu di 12 PD Kabupaten Kota Seriau. Ini yang menarik, Mbak. Sudah ada berapa tadi Pak? Ada 12 ya? Kita Seriau ini ada 12 kabupaten kota. Nggih. Nah, selama ini kan buahnya kan tahu Bubar Banjar itu hanya di Tambilahan. Nggih. Nah, kenyataannya
Bubuan Banjar ini tersebar di 12 kabupaten kota Riau. Baik, baik. Memang orang Banjar ini ketujuh bahini ketika ada komunitasnya. Nah, ketika sudah ada komunitas Bubuan Banjar, sudah ada identitas Banjar, mereka terpanggil mengakui bahwa mereka juga orang Banjar. Baik. Walaupun sudah berasimilasi dengan warga tempatan. Nah, inilah yang ditemukan oleh pengurus wilayah Kerukunan Bubuan Banjar Provinsi Riau. Baik. Yang sudah berhasil melantik dan mengukuhkan pengurus Bubuan Banjar se-Provinsi Riau. Berarti ini memang masyarakat ataupun juga orang-orang Banjar sebenarnya itu banyak tersebar gitu ya Pak ya. Tapi pada ujar orang Banjar tuh behinipan begitu ya Pak ya. Jadi kita bisa data dengan jelas begitu. Tapi Pak ini tadi menarik juga kalau tadi kan kalau dari Bubuhan Malaysia tadi Pak. Bubuhan Malaysia itu masih ketujuh bulang-bulik jarnya. Nah kalau misalnya Bubuhan Pian nih yang ada di Tambilahan ataupun juga di Riau, apakah bilanya dandaman, rindu begitu, apakah masih sering bolak-balik Banjar Pak? Ini Bubuhan kami dari Geragiri Hilir, kalau kumpul itu beberapa bus berangkat langsung jalan darat dari Tambilahan ke Banjar melalui Surabaya. Baik. Jadi tetap walaupun kita lahir sudah 4 generasi, seperti Ulun ini 4 generasi. Jadi yang masuk dari Banjar itu ke Matra ini sudah Ulun, Syekh Abdurrahman Siddiq. Ya. Nah, Syekh Abdurrahman Siddiq itu ini Ulun kelahiran Apa Ulun dan Ulun. Artinya kami walaupun sudah 4 generasi, tapi tetap tidak menghilangkan rasa kecintaan, rasa bangga terhadap adat budaya Banjar itu sendiri. Baik, baik. Walaupun sudah banyak generasi yang ada di sana, tapi tetap begitu ya. Kalau misalnya kangen, masih balik lagi. Dan juga menariknya adalah mereka ini benar-benar sangat mencintai yang namanya identitas Banjarnya masih dipertahankan di sana begitu ya Pak ya. Terima kasih. Betul, di sini Mbak. Nggih. Ada yang masih dimakan orang. Dengan bakaru masih diolah orang. Baik. Artinya bahkan bahasa kita itu justru bahasa Kalua itu masih paling jenis. Bahasa Hulu Sungai. Bahkan di sana pakai bahasanya bahasa Banjar Kalua begitu ya Pak ya. Baik. Bahasa asli. Baik, baik terima kasih Pak Indrawansyah dari KBB Tambilahan, kemudian juga tadi sudah bersama dengan kita juga ada Pak Saleh dan juga Pak Jamaluddin dari Malaysia. Luar biasa semangat Bubuhan Sidin, terbukti sekali. Mbak, ya. Bikin menambahkan Mbak. Gih, Bapak. Ulun kada kawal sampai untung umpat itu meeting ini. Dan terima kasih. Ya. Salam untuk semuanya, termasuk Pak Jamaluddin dari Malaysia. Baik. Pak Sarani. Terus ada informasi. Insya Allah filmku yang akan tayang di Malaysia, Pak. Masya Allah, nanti akan tayang. Dan ini juga untuk memetik rinduan Bubuhan Banjar. Baik. Malaysia. Budaya Banjar melalui media film. Baik. Insya Allah bulan Juli Pak mulai launching di Malaysia. Nanti kami minta petunjuk dari Pak Jamaluddin selaku Vice Presiden Bubuhan Banjar Malaysia. Baik. Untuk bisa mengajak warga Banjar Malaysia untuk bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih juga sudah semangatnya luar biasa untuk juga bisa tetap melestarikan begitu ya budaya Banjar, utamanya adalah bahasa Banjar masih tetap dilestarikan di sana juga begitu ya. Kemudian juga terima kasih tadi ada Pak Jamaluddin dan juga Pak Saleh dari Malaysia. Ini menarik. Saya mau ke komentar dari antropolog dulu deh, Pak Nasrullah. Ini Pak, bagaimana melihat tadi langsung begitu ya, kita juga menyapa teman-teman yang ada di Malaysia dan juga Tambilahan. Dan terbukti sekali, mereka lebih Banjar dibandingkan dengan kita yang ada di sini, bahkan begitu Pak. Gimana Pak?
Ya, itu tadi mereka menjaga kerinduan terhadap leluhurnya, terhadap alam Kalimantan, terhadap bahasa, terhadap budaya. Rasa kangen itu sesuatu yang mahal nilainya, yang selalu dibayang-bayangkan Ya. dan selalu ingin ditemui. Nah, ini sesuatu yang abstrak tetapi dikonkretkan dengan praktek kebudayaan Yang ada di sana. di sana, dan kebetulan mereka hidup dalam kantong-kantong pemukiman yang mengelompok dengan sesama orang Banjar. Iya. Nah, itu akan berbeda dengan orang Banjar di tempat-tempat lain. Tetapi sebenarnya tidak hanya di Malaysia, di Solo, di Surabaya. Ya. Nah, kerinduan itu bisa dihasilkan menjaga bahasa dengan segala praktiknya, dan bisa dihasilkan dengan karya mereka. Baik. Nah, itu saya kira, dan PR bagi orang Banjar di tanah Banjar memastikan Banjar itu satu tetap sebagaimana Banjar yang diimajinasikan. Oleh mereka. Mereka itu kan komunitas terbayang sebenarnya. Iya. Nah, tetapi di satu sisi mereka Banjar ini tetap dinamis. Baik. Saya kira itu. Dan satu hal, Banjar ini terkenal dengan Muslim. Tetapi kebetulan Kanda Ahmad Sarani itu di Kementerian Agama, sekarang haji. Tetapi Banjar itu dari segi bahasa belum masuk bahasa agama. Maksud saya belum masuk bahasa agama itu, saya jarang mendengar dalam khotbah itu kalau tidak berbahasa Banjar menggunakan istilah-istilah Banjar. Ya. Hal ini berbeda dengan orang Minang di Kota Padang misalnya. Pepatah petitih bahasa Minang itu Dimasukkan, masuk dalam khotbah yang khotbahnya berbahasa Indonesia, kemudian ditariklah pepatah-pepatah berbahasa Minang itu. Nah, ini kan salah satu menjaga juga, bukan bahasanya tetapi kemudian kearifan lokalnya yang dijaga. Juga supaya lebih dekat dengan masyarakat juga begitu ya. Orang Banjar di Banjar harus menjaga kerinduan orang sana. Itu yang perlu menjadi PR kita yang ada di sini begitu ya. Tetap menjaga, tetap sama seperti imajinasi mereka-mereka yang ada di luar. Jangan sampai mereka kecewa ketika pulang begitu ya. Banjar yang saya bayangkan sudah tidak seperti Banjar yang dulu begitu ya. Meskipun pasti ada perubahan ya, tetapi ada bagian yang lain yang mestinya dijaga itu. Iya, secara teknologi pasti akan berubah begitu ya, karena memang perkembangan juga. Saya juga ingin ke Julak Larau deh sedikit, Julak Larau. Ini tadi kan melihat mereka juga yang ada di sana, bagaimana tanggapannya? Karena mereka ini kan di luar Indonesia. Ada di Indonesia walaupun tapi tidak ada di benua Banjar. Jadi memang imaji gambaran Banjar itu selalu selalu menghantui mereka begitu ya. Jadi untuk kembali Banjar pulang. tuh kayak ini dari habar ke habar aja. Tapi kadang melihat Banjar yang ada sesungguhnya di sini. Sebenarnya Banjar di sini tadi ya Banjar Kalual ya. Ya. Apakah orang Kalua yang ke sana? Logat Kalua mempengaruhi bahasa di Tembilahan atau di Malaysia. Nah, ini sebenarnya bukan orang Kalua aja. Ya. Kada orang Kalua. Orang Kalua pada masa itu kadada. Baik. Kadada orang Kalua. Karena pada tahun berapa ya? Migrasi itu. Nah, 1921 itu orang di Kalua itu kadada. Karena di Kalua itu ada Pulau Gusti. Nah, Pulau Gusti di Kalua. Orang di situ orang-orang kerajaan, orang gusti-gusti. Nah, itu yang membawa ke Malaysia, ke Tembilahan. Baik. Nah, jadi bahasa Kalua itu, dialek bahasa Kalua itu yang mempengaruhi.
mempengaruhi Mempengaruhi keseharian mereka yang ada di sana, begitu ya. Baik. Padahal orang Amuntai ada, Ya. orang Sungai Turak ada, orang Berabai ada, orang Kandangan ada di Ya. situ. Berbagai macam sebenarnya juga ada di sana, begitu ya. Baik, tadi juga banyak disapa juga nih Pak Anang. Saya boleh minta pendapatnya dari Pak Anang cara ini juga Pak. Selain juga Madihin tadi juga sempat disebut di sana, bagaimana pendapat Anda juga teman-teman yang ada di sana yang tetap melestarikan budaya Banjar? Baik, sebenarnya dalam teori sosial itu nampak bagaimanapun kita madam meninggalkan kampung halaman bukan hanya membawa awak, juga membawa tradisi. Nah kayak Bemadihin ini kan sebujurnya itu bahasa orang Banjar dalam ekspresi seni. Nah, dalam teori budaya itu kan ada juga memadahkan bahwa ada adaptasi dahulu. Setelah beradaptasi, lalu berjadi yang namanya asimilasi. Lalu jadi akulturasi. Nah ini jelas benar sudah. Kayak Madihin. Madihin ini sebenarnya pakem khususnya kan ada. Cuma sepakat aja ahli seniman pamadihinan bersepakat amun parukunan ganalnya tuh kadada. Tetapi kalau kita teliti secara akademisi, nah ulun kan mengangkat tesis Madihin juga kayak. Nah jadi Madihin itu sebenarnya adalah kalau bahasa anunya tuh ngarannya tungku sajarangan juga. Apa tuh Pak? Nah bingung juga lah gue. Ini sebutin belum keluarkan. Nah, tungku sajarangan itu apa aja masuk, tapi menjadi satu dan menjadi identitas Banjar. Sama nah ujar julak kisahkan tadi, karena logat yang mendominasi di sana adalah Kalua, maka itulah yang menjadi simbol. Padahal kantong-kantongnya ada juga Barabai. Ada juga Barabai itu tak kenal bukan Barabai alai. Ada juga Sungai Turak tadi. Sungai Turak itu kan orang Banjar kada bemodal napa-napa, bemodal gunting aja, bemodal meteran, jadi tukang jahit. Itu di mana? Di Sulawesi anakannya. Nah, Madihin ini, kenapa Madihin ini menjadi satu? Karena dahulu mohon maaf kalau dalam sejarahnya ulun ambil juga teorinya Amir Hasan Bondan. Nah apa dulu ngarannya kada Madihin, nyanyi Madihin. Ada nyanyinya? Nyanyi, jadi nyanyi bukan Madihin. Tarbangnya, kada bertarbang dulu. Oke. Dan kedua ulun lihat Madihin itu gabungan. Ada yang disebut dengan pantun, ada yang disebut dengan hadian tadi ya memelagu pantunnya tadi. Nah kemudian ada memasang tabe. Ini sepakat juga nih dari hasil apa namanya si seniman itu memainkan Madihin. Lalu ada istilah memacah bunga. Memacah bunga itu maurai si pantun awal tadi. Baik. Nah ada unsur syairnya di mana? Nah syairnya tuh ada di selama Madihin tuh 4 bait nang kada boleh disambung. Contohnya babulik dahulu ke awal permulaan. Sabuting pantun serupa kekambangan, baik diarai makna sasampinan, damintu Madihin seni tutur sastra lisan. Itu dalam Madihin paduain. Bila kada danang itu, kada Madihin ngarannya. Wajib berarti hukumnya ya? Wajib hukumnya kada sah Madihinnya. Nah ini mau julak larau lah bahari ulun bapanderan non sidin. Lalu ada yang namanya mengoran. Apa tuh Pak? Nah mengoran itu menarasikan isi si pantun tadi. Kita coba aja lah, julaklah Madihinnya lah. Langsung. Nah, langsung aja lah. Langsung aja boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Anang Syahrini. Maestro Madihin.
ikat kain sisa sirangan kalungkanlah kalungkan menjadi sorban Assalamualaikum, salam nang pertama. Awan hadirin hadirat semuanya, kada ketinggalan seluruh pemirsa, di mana haja pianlah berada. Narasumber 6 orangnya nyata, ada Julak Larau nang selalu awit Tuha. Ada jua malam ini Ibu Ida, kada ketinggalan ini musisi muda. Abung Jepri yang luar biasa, cinta budaya lagu Banjar lah ngarannya. Ada Bang Eriki hadirnya lah jua, ahli antropologi ini sahabat saya. Abung Nasrullah ini luar biasa, kada ketinggalan lawan bubuhan mahasiswa. Baik mahasiswa ULM dibarin nama, ada jua dari la UPK, kada ketinggalan jua dari Uniska. Ada IBT, ini istilahnya titik temu menjaga budaya supaya jangan mengantuk. Ada juga host kita untuk semuanya, tepuk tangan semua. Wah, luar biasa. Langsung dipraktekkan oleh beliau begitu ya. Baik, terima kasih Pak Anang langsung mempraktekkan juga, dan ini bentuk bagaimana cara kita untuk juga melestarikan, dan tentunya kita juga berharap generasi-generasi muda ini juga pandai untuk bisa melestarikan Madihin juga ya Pak ya. Nah, tentunya pemirsa bukan hanya seni Madihin saja yang kita hadirkan, tapi juga kita menghadirkan tokoh ataupun juga pelaku seni lainnya yang ada di samping saya. Tadi sudah kita spill sedikit bahwa beliau ini juga orang di balik lagu Saranjana. Teman-teman tahu lagu Saranjana? Tahu, yang agak lumayan agak-agak mistik-mistik gimana gitu ya. Tapi saya di sini akan memanggil beliau dengan sebutan Mas, karena memang kalau kita lihat dari namanya, Jeffrey Albari Tribowo. Nah, ini mungkin yang akan berbeda dengan kita yang ada di sini. Kita orang Banjar, nampaknya beliau ini apakah berasal bukan dari orang Banjar begitu? Bagaimana Mas Jeffrey? Iya, saya bukan orang Banjar. Bukan orang Banjar. Tapi menariknya, beliau bukan orang Banjar, tetapi menciptakan lagu-lagu dengan menggunakan bahasa Banjar. Turut serta ikut melestarikan budaya Banjar juga begitu. Kenapa menjadi alasannya begitu? Ya, jadi mungkin karena saya dari kecil udah di Banjar, dan juga saya ngelihat ya fenomena lagu Banjar ini kan salah satu tradisi yang perlu kita lestarikan gitu ya. Kalau dulu kita banyak karya-karya dari maestro, ada almarhum Anang Ardiansah, almarhum Saripudin MS. Nah, saya pengen gimana caranya kita mengemas lagu Banjar ini dengan suasana yang terjadi di era sekarang ini. Akhirnya kami mencoba tuh untuk merilis lagu-lagu menggunakan bahasa Banjar yang kami buat sedemikian rupa. Tentu saya sendiri sadar ya, lagu kami ini bukanlah lagu yang sempurna, karena kami juga masih terus belajar. Syukurnya di sini kami banyak belajar juga dari senior-senior di Banjarmasin, dari Julak Larau tuh. Saya ingat banget dulu saya pernah ketemu sama beliau di Taman Budaya. Beliau yang dukung saya, gak apa-apa berkarya terus aja lagu Banjar. Lagu Banjar tuh mau ada reggae itu bagus lagi. Jadi Julak Larau ini salah satu seseorang yang menurut saya sangat berjasa lah di saya dan memberikan arahan banget. Cukup gitu. membekas
Membekas begitu sampai ya. sekarang itu. Alhamdulillah, dan sekarang malah satu panggung sama Julang Iya, langsung begitu ya. Baik Mas Jeff, berapa lagu yang sudah akhirnya ditelurkan lah oleh Mas Jeff dan juga teman-teman? Ya, sekarang kami sudah rilis ada 60 lagu Banjar. 60 lagu Banjar. 60 lagu Banjar, boleh tepuk tangan untuk Mas Jeff. Mas Jeffrey sendiri ini kalau tadi kita juga sudah sebutkan bahwa yang namanya tadi lagu Banjar ini bisa menjadi pengunci begitu ya. Tadi kalau Pak Nasrullah bilang ini bisa menjadi pengunci bagaimana cara kita untuk bisa tetap berada untuk dapat melestarikan dan juga mengunci identitas dari Banjar itu sendiri. Bagaimana pendapatnya? Ya, setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nasrullah. Jadi memang lagu ini sebagai sebuah medium ya, medium untuk kita bisa mempelajari budaya lebih jauh. Mungkin di sini ada yang sudah nonton film Kuyang, mahasiswa-mahasiswa? Sudah ya. Jadi di film Kuyang itu saya juga ada bikin lagu Banjar, semuanya yang saya bikin ya. Di salah satu lagunya itu ada lagu judulnya Kuyang ya. Di bagian refrainnya itu kami menggunakan mantra bahasa Banjar. Ada ya. mantranya Ada di situ. mantranya ya. Jadi buyung kadana kadini jangan ikam badiam dan seterusnya itu banyak yang liriknya kita mungkin belum tahu bahasanya itu apa sih maknanya. Nah kami mengemas itu di dalam lagu dan ternyata menariknya bahkan anak-anak tuh juga menyanyikan lagu tersebut gitu ya. Mereka menyanyikan mantra pengusir kuyang. Kalau dulu mungkin orang masih belum familiar dengan itu, ternyata lagu ini bisa sebagai medium gitu ya. Medium yang mengingatkan tentang bahasa-bahasa apa aja sih yang ada di Banjar ini, kebudayaannya seperti apa. Jadi ternyata memang betul lagu ini sebagai pengunci untuk kita bisa membawa budaya ini ke era sekarang. Baik, jadi juga diselipkan begitu ya, bukan hanya bahasanya saja menggunakan bahasa Banjar, bahkan ada mantra-mantranya juga. Betul. Tapi ini Mas Jeff, kalau kita berbicara mengenai musik ya, musik ini kan banyak genrenya, banyak pilihannya. Kenapa akhirnya memilih Banjar, kemudian juga tantangannya kan generasi muda ini juga harus bersaing dengan lagu-lagu yang lagi tren masa kini begitu, bagaimana Mas Jeff? Ya, jadi kenapa sih kami milih ke Banjar tadi? Karena memang kami concern dengan budaya Banjar salah satunya ya. Dan kalau menurut saya sih sekarang ini sudah sangat mudah kita memasarkan lagu. Jadi saya nggak pernah menyalahkan anak muda sekarang tidak mau mendengarkan lagu Banjar. Anak muda masih sangat mau mendengarkan lagu Banjar. Kita buktikan aja lagu-lagu Tommy Kaganangan naik, lagu-lagu Syahriadi naik, lagu-lagu Pandas naik. Artinya apa? Kalau musisinya, senimannya bisa berkreasi dengan baik, anak muda akan menikmatinya. Apalagi sekarang sudah ada medium media sosial yang membuat kita mudah untuk mempromosikan. Nah disinilah perannya kita sebagai musisi untuk mempromosikan lagu, memperbanyak karya, dan bisa membuat yang relate dengan anak-anak muda supaya mereka juga mau mendengarkan. Baik, gitu. jadi relevan juga begitu ya. Betul. Kekinian juga dengan anak muda itu sendiri begitu. Iya. Baik, tapi kalau menurut Mas Jeff sendiri nih, menurut pengalamannya begitu ya, lagu-lagu yang akhirnya dirilis, kemudian juga diperdengarkan kepada generasi-generasi muda, apakah ini juga ikut melestarikan ataupun juga respon mereka bagaimana sejauh ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk respon saya ngerasa sih sangat-sangat baik sekali ya dari respon mau itu anak muda dan juga yang senior-senior. Artinya apa, mereka itu sangat terbuka loh dengan ada yang lagu-lagu terbaru, pembaharuan, dan di sini menunjukkan kalau budaya Banjar itu masih sangat dirindukan dan dicintai oleh orang banyak ya. Bahkan yang cukup mengejutkan ternyata dari medium film ini bisa sangat meluas. Ada yang sampai orang-orang di Jawa, di Sumatera juga bisa membawakan lagunya ini. Ini menunjukkan kalau bahasa tuh bukan barier begitu ya. Bahkan kita saja banyak anak muda bisa loh menyanyikan lagu Korea tanpa kita tahu artinya apa ya. Nah sama halnya dengan Banjar ini juga ya, kita pengen mengenalkan bahasa Banjar salah satunya dengan medium lagu, medium film. Dan ternyata itu sebagai salah satu yang cukup efektif gitu ya. Orang-orang akhirnya bisa mau paling tidak menyuarakan bahasa Banjar dalam lagu-lagunya keseharian gitu. Oke, dari kesehariannya begitu ya. Teman-teman sudah sering dengar lagunya Mas Jeff nggak? Sudah? Sudah, pindah unggut pangkat. Kayak ragu itu tadi ya. Namanya itu kan kayak berat. Tapi pastinya sebenarnya karena di eranya juga sudah era digitalisasi begitu ya. Sudah banyak juga mungkin tidak mendengarkan langsung, tapi di sosial media pasti seenggaknya pasti pernah juga terputar begitu ya. Ada di timeline masing-masing begitu. Tapi nih Mas Jeff, karena memang Mas Jeff ini kan di luar orang Banjar. Kemudian juga ikut serta lah dalam melestarikan budaya Banjar, terutama mungkin mediumnya adalah musik begitu. Apa pesan yang juga ingin disampaikan kepada bahkan mungkin bukan orang-orang Banjar begitu yang juga ikut bisa melestarikan? Ya intinya di mana kita berada tuh kita harus menjunjung apa adab setempat juga ya. Dan bukan berarti kita meskipun saya sendiri bukan orang Banjar artinya saya tidak harus mencintai karena saya banyak
mengalami hal di sini dan juga mendapatkan manfaat baik selama tinggal di Banjarmasin, ini menjadi PR saya juga untuk mengenalkan budaya Banjar lebih lanjut. Jadi ini PR kita semua lah masyarakat luas, karena kalau bukan kita yang mengenalkan budaya ini ya siapa lagi, sangat Betul penting. sekali. Setuju sekali ya, kalau bukan kita siapa lagi, jangan sampai ini punah, tergerus dan bahkan hanya menjadi cerita saja untuk generasi-generasi selanjutnya begitu ya. Tadi sempat juga disebutkan oleh Mas Jeff bahwa memang sekarang itu teknologi sudah semakin maju. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah tadi dengan medium musik, bahasa Banjar juga masih bisa kita nikmati dengan teknologi yang ada. Nah, di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana budaya Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Titik Temu. Bagaimana di hari ini kita akan membahas apa kabar Banjar begitu ya. Ini tentunya bagaimana cara kita untuk bisa menjaga tradisi di tengah arus modernisasi. Dan sudah hadir juga bersama dengan kita, dari tadi kita membahas tentang budayanya, membahas tentang bahasanya yang juga menjadi identitas dari Banjar itu sendiri. Kemudian kita korelasikan ataupun juga dalam tanda kutip kita kawinkan begitu dengan teknologi yang ada. Karena sini juga sudah berhadir bersama dengan kita ada Mbak Erin. Mbak Erin ini kebetulan teman-teman beliau ini kuliahnya juga ke London ya. Kita mau tanya dulu kalau di London, kalau tadi kan di Malaysia, di Tambilahan, mungkin kalau di Malaysia memang banyak begitu orang-orang kita. London gimana London? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya kebetulan pernah juga tinggal di Malaysia. Jadi S1-nya saya di Kuala Lumpur di Malaysia. Terus S2-nya saya di Coventry di Inggris. Di Inggris. Dan SMA-nya sempat di Swiss juga. Nah, jadi dari SMA sampai S2 itu saya tinggalnya di luar negeri. Dan saya setuju tadi dengan Pak Nasrullah juga ya, yang bilang bahwa bagi para perantau tuh ada istilah kayak kampung halaman tuh dibayangkan setiap harinya. Jadi imaginary gitu kan. Bahwa saya membayangkan Banjarmasin dengan 41 macam wadahnya gitu kan. Saya pernah malam-malam craving gitu kan, saya pengen makan bingka barandam. Oke. Bingka barandam kan susah ya bikinnya gitu kan. Habis itu pengen lempeng, tapi pisangnya beda gitu. Lalu juga yang saya ingat banget nih adalah suasana maghrib Banjar. Nah, senja di Banjar. Senja Banjar. Karena senja Banjar itu menurut saya berbeda dengan senja-senja yang ada di kota-kota lain yang ada di Indonesia. Entah kenapa dia punya sisi magis dan menenangkannya sendiri gitu. Dan saya dan teman-teman saya yang orang Banjar, ketika di luar negeri justru kami lebih sering menggunakan bahasa Banjar ketimbang bahasa Indonesia. Karena jadi lebih kecil dan merasa lebih kayak dirangkul gitu ya. Betul, bahasa keluargaan. Itu, betul, keluargaan. Bahasa itu adalah tempat kami tanda kutip pulang gitu. Sementara kami berada di perantauan. Jadi selain musik, selain kuliner, nah bahasa itu sendirilah yang membuat kami itu masih ingat, oh kami orang Banjar. Jadi setidaknya ketika ngomong dengan orang Banjar, di komunitas ini merasakan bahwa oh ya ini sedikit ada rasa-rasa rumah lah gitu. Nah, kembali ke rumah begitu ya, merasa tetap ada nih rumahnya walaupun secara wujud fisik begitu ya ada di negeri orang lain begitu. Betul. Baik, ini Mbak Erin, ini kita juga akan membahas mengenai ekonomi kreatif ya. Bagaimana tadi disebutkan juga ada musik yang juga akhirnya dielaborasi begitu dengan adanya teknologi ini begitu. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Erin sendiri mengenai budaya yang akhirnya bisa dikawinkan dengan teknologi di era sekarang? Tentunya ini juga menjadi bisa menelurkan ekonomi kreatif di dalamnya. Oke, jadi ekonomi kreatif ini kan juga muncul karena adanya perkembangan teknologi dan zaman. Nah, jadi
Menurut saya pelaku usaha kreatif, pelaku ekonomi kreatif ini termasuk tadi ada fashion, kuliner dan musik juga seperti Mas Jeff gitu kan. Nah ini mereka seharusnya tidak memilih antara dua, antara tradisi dan modernitas gitu. Seharusnya tidak memilih, tapi mereka harusnya bisa membalancekan atau menyeimbangkan antara dua hal ini. Jadi kita menjaga tradisi, tapi juga at the same time bagaimana caranya membuat tradisi-tradisi ini bisa mengikuti zaman tersebut gitu. Contohnya kalau seperti musik tadi kan ada Mas Jeff ya. Nah lagu-lagunya berbahasa Banjar, masih ada unsur-unsur musik-musik tradisionalnya, bunyi-bunyinya gitu. Liriknya bahasa Banjar, tapi kemudian dibikin menjadi lebih relevan dengan generasi yang sekarang, milenial dan Gen Z. Nah makanya kan kenapa sekarang juga jadi lebih banyak ya selain yang pop Indonesia ataupun luar negeri, ini banyak juga yang mulai kembali mendengarkan lagu-lagu berbahasa Banjar gitu. Dan lagu sebagai medium ini juga benar ya. Jadi lagu sebagai media kita untuk memperkenalkan budaya kita ke luar sana, keluar daripada Kalimantan Selatan ya. Karena saya menemukan banyak teman-teman saya yang di luar daripada Kalimantan ini bertanya kepada saya, kuyang itu apa? Taunya hantu gitu kan. Ternyata diangkat gitu menjadi film, bahkan ada lagunya gitu. Nah ini membuat mereka menjadi penasaran akan budaya Banjar, mitos Banjar, bahasa Banjar. Terus yang kedua gara-gara ini Saranjana ya. Wah jadi orang taunya wah Saranjana, Kalimantan apa? Kalimantan penasaran Selatan. untuk datang langsung. Betul, begitu. penasaran. Ada beberapa teman saya yang datang ke Banjarmasin hanya untuk mencari tahu tentang Saranjana. Kebenaran dari Saranjana itu sendiri. Kebenaran dari situ gitu. Yang mana datang untuk Saranjana tentunya tidak ada. Nah tapi mereka jatuh cinta dengan budaya Banjar. Jadi mereka jadi suka sama patin baubar, cacapan Banjar gitu. Jadi kulinernya repeat mereka jadi repeat visit gitu ke Banjarmasin gitu kan. Sebenarnya fenomena ini kan juga kita bisa lihat dari Korea Selatan ya. Yang mana Korea Selatan ini mereka boomingnya gara-gara ada drakor, drama Korea dan juga K-pop idol gitu. Awalnya masyarakat mancanegara ini merasa penasarannya dengan manusianya, entertainmentnya itu. Nah, tapi melalui entertainment itu, mereka jadi mengenal budaya-budaya yang ada di Korea sana. Dari baju, makanan, dan lain sebagainya gitu. Sehingga mereka Mereka ingin visit melihat langsung. Nah, ketika visit melihat langsung, mereka jatuh cinta dengan budaya dan tradisi yang ada di Korea Selatan itu. Dan itu membuka peluang ya bagi para pelaku kreatif yang ada di sana. Jadi macam-macam, fashionnya, kulinernya, skincare, segala macam itu jadi peluang lah bagi mereka. Yang mana itu juga menjadi sebuah fenomena juga sekarang di Indonesia ya. Jadi banyak orang-orang yang memang kalau Bali itu sudah terkenal, tapi sekarang banyak orang-orang yang datang ke Sumatera Barat, khususnya ke Padang, karena saya suka mengikuti sosmed pemerintah, sosmed pariwisata dari Indonesia gitu. Jadi yang lagi terkenal tuh Sumbar, Sumatera Barat dengan Padangnya. Kemudian Sulawesi nih juga lagi rame ya kan, karena pantai-pantainya masih banyak yang virgin bagus gitu. Sama Yogyakarta. Nah ini, jadi kita sudah mulai mengadaptasi dan juga sudah mulai menerapkan tadi kita mempromosikan ekonomi kreatifnya kita ini melalui media sosial yang akhirnya orang penasaran gitu kan, datang akhirnya ke Banjarmasin. Nah ini menarik, tadi disampaikan oleh Mbak Erin juga bahwa kita harusnya bisa memanfaatkan teknologi ini sendiri begitu ya. Jangan sampai kita terlewat dengan teknologi ini. Seperti tadi kalau misalnya di negara lain itu sukses, ya tidak ada salahnya jika kita juga mengadaptasi apa yang dilakukan begitu. Apa lantas yang bisa dilakukan oleh generasi-generasi seperti teman-teman kita yang ada di hadapan ini? Yang pertama dulu adalah mereka ini bisa melestarikan budaya Banjar ya, karena orang Banjar melestarikan budaya Banjar menggunakan sosial media itu. Nah, jadi kan kita sering ya adik-adik ya melihat para content creator ini yang bikin segmen bahasa Banjar, mengajarkan bahasa Banjar kepada generasi milenial dan Gen Z. Terus ada juga yang bikin lagu seperti Mas Jeff misalnya. Nah, jadi menggunakan platform macam-macam selain sosial media kan ada YouTube, Spotify dan kawan-kawannya gitu ya. Nah, ini untuk memperkenalkan budaya itu. Jadi ketika diperkenalkan semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang familiar. Karena sebenarnya tantangan utama itu bukan budayanya hilang tuh enggak, tapi kalau yang saya lihat dari kacamata saya adalah generasi yang lebih muda ini mereka tidak familiar. Tidak familiar dengan budaya yang ada. Dengan budaya yang ada, budaya Banjar ini. Nah makanya kenapa ini adalah tugasnya kita, ya kan tugasnya kita untuk memperkenalkan budaya itu, menerjemahkan ke tanda kutip bahasa yang lebih akrab dengan mereka, relevan dengan mereka. Nah nanti mereka juga untuk generasi yang selanjutnya, ini kan Gen Z ke Gen Alpha. Nah ini tugasnya mereka juga menerjemahkan ke bahasa yang relevan dengan Gen Alpha sehingga budaya itu terus familiar, terus dipeluk oleh
generasi selanjutnya begitu ya. Apalagi gen-gen alfa ini ya selalu banyak aja gitu ya tingkahnya, pertanyaan-pertanyaannya. Jangan sampai kita kewalahan nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka begitu ya. Baik, nah mengenai pertanyaan-pertanyaan hari ini kita juga sudah kehadiran teman-teman mahasiswa, ada 5 perguruan tinggi yang juga sudah hadir bersama dengan kita begitu ya. Nih nampaknya juga ada teman-teman yang juga bisa berkontribusi ataupun juga ikut berinteraksi dengan kita. Langsung saja ada universitas mana dulu ini? Ada perguruan tinggi dari mana? Silakan. Ya, langsung silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, perwakilan dari IBTEK. IBTEK. Ya, betul sekali. Nama saya adalah Valen, bisa dipanggil Ian. Iya, baik. Nah, saya penasaran dan saya ingin bertanya perihal nilai budaya atau pencorengan nilai budaya yang terjadi di era globalisasi sekarang. Nah, karena seperti yang kita tahu, Gen Z ini sekarang disebut sebagai penerus bangsa. Karena dia adalah generasi muda yang akan meneruskan bangsa kita. Bahkan tercatat ya dari kalau misalnya kita lihat dari Badan Pusat Statistik Nasional kita, itu sekitar 30% masyarakat Kalsel itu adalah Gen Z. Dan 78% dari Gen Z tersebut itu sangat aktif bermedia sosial. Baik. Nah, sekarang dari sharing-sharing yang sudah kita lakukan dari tadi, dari beberapa narasumber, itu terkait masalah awal yaitu globalisasi apakah menjajah budaya kita. Nah, dari apa yang saya tangkap, saya simpulkan bahwa modernisasi itu tidak mengancam, saya simpulkan begitu. Karena tadi sempat disebutkan bahwa kebudayaan itu dinamis. Kebudayaan itu menyesuaikan dengan situasi, dengan perkembangan zaman yang terjadi. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, tapi sebelumnya kita bahas adalah yang terjadilah pergeseran tujuan penggunaan. Karena tadi disebutkan juga ya, bahwa seperti sebelum di masa lalu, bahwa sasirangan itu digunakan untuk pengobatan. Ya. Tapi sekarang digunakan sebagai fashion. Ya. Misal pakai jas dan lain sebagainya macam. Nah, cuman kita ada berbagai cara untuk memperkenalkan budaya kita, untuk menggunakan budaya kita di era globalisasi sekarang. Ya. Bahkan dalam skala nasional tadi, dalam skala daerah kita seperti dari Mas Jeffrey tadi, membawakan lagu Banjar dengan cara yang modern, dengan cara yang relevan. Atau bahkan dipraktekkan juga dalam skala global. Ya. Itu dalam misalnya dari Jepang menggunakan yang berjudul lagu Namo di collab atau digabungkan dengan lagu-lagu rock. Nah, bahkan seperti yang sekarang di Spotify yang paling tinggi, yang sempat viral ya lagunya, itu dari lagunya Tengsi kalau misalnya udah tahu, yang dengan berbagai judulnya itu digabung. Karena Gen Z sekali ya, Gen Z sekali, jadi playlistnya juga begitu. Betul sekali. Dan salah satu lagu yang menurut saya mencuri perhatian itu adalah lagunya dari Tengsi, yang dimana dia menggabungkan lagu koplo dengan lagu EDM atau electric dance music. Ya. Nah, saya penasaran nih kalau misalnya dalam satu budaya kita yaitu madihin, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan madihin ini, kita gabung dengan beberapa unsur-unsur seperti yang dilakukan Mas Jeffrey. Nah, pertanyaan saya apakah ini mencoreng nilai budaya tersebut secara kesakralan dan nilai-nilainya sendiri? Baik, terima kasih, itu pertanyaan baik, saya. Terima kasih. Mas Ian boleh berikan tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih. Dan tadi menarik begitu ya ulasannya dengan datanya juga begitu ya. Pak Anang nih langsung aja. Pak Anang gimana ketika madihin ini digabungkan dengan kekinian sekarang begitu? Apakah akan mencoreng nilai budayanya atau bagaimana? Kalau menurut saya, madihin itu muatan sakral itu ada pada pesan. Pesannya itulah yang menjadi ikon utamanya. Ya. Kenapa saya nyatakan demikian? Makanya sekarang ada madihin hip hop, ada yang madihin dangdut, kemudian madihin jazz belum ada nih. Mungkin nanti akan dirintis oleh Jeffrey mungkin ya. Nah, kemudian madihin itu juga dikolaborasi dengan musik-musik Melayu umpamanya. Memang kreasi, kolaborasi ataupun kalau bahasa kita itu kontemporer itu sah-sah saja. Kenapa saya katakan sah-sah saja? Karena madihin itu sebenarnya sakralitasnya kalau dalam teori sufistik sebenarnya itu adalah ekspresi kecintaan kepada Sang Khalik, itu asal muasalnya.
Makanya ada yang menyatakan kalimat ilahinya itu. Nah, kalimat ilahinya itu. Namun kita tidak bisa, budaya itu sebagaimana dikatakan oleh Julak Larau, dinamis. Dia harus bisa beradaptasi. Artinya Madihin kita gunakan bahasa bahari. Mungkin kalau ke nasional, orang nggak ngerti. Kita ke Hong Kong main Madihin, kita gunakan bahasa Banjar. Orang akan manggut-manggut tapi nggak ngerti. Nah, kemudian Madihin, mohon maaf, basicnya itu adalah spontanitas. Makanya kalau memadihin itu santai, maalir. Artinya kecerdasan Madihin itu adalah kemampuan merangkai kata secara spontanitas. Nah, itulah yang diakui ketika saya main di Jepang, kemudian main di Hong Kong, main di Timur Leste, di Arab Saudi itu orang Banjar Jepang namun nonton lah. Artinya orang Indonesia dan sebagainya, duta besar sebagainya. Nah, ketika rangkaian sambutan itu menjadi bahan dalam pemadihan, itulah kecerdasan Madihin. Boleh kita mainkan dengan musik. Karena bagaimanapun Madihin punya instrumen namanya tarbang. Makanya pesan ulun ketika definisi Madihin itu sendiri, seni tutur sastra lisan, kesenian khas orang Banjar yang diiringi oleh instrumen berupa alat tabuh bernama tarbang. Makanya tarbangnya tetap kita hadirkan. Baik. Nah, itu. Jadi pesannya yang Pak jadi nilai utama begitu ya Pak ya. Jadi tidak menutup kemungkinan generasi-generasi sekarang jika ingin mengkolaborasikan dengan seni-seni yang lainnya juga diperbolehkan. Tetapi ingat ada pesan yang menjadi fundamental di dalam Madihin itu sendiri begitu ya Pak ya. Baik, kemudian ada lagi teman-teman yang lainnya juga ingin berinteraksi bersama dengan kita. Ini dari mana nih? Karena ada beberapa perguruan tinggi begitu ya yang juga hadir bersama dengan kita. Silakan. Sudah nyala? Sudah nyala, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafiz dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Arwal Benjari. Izin bertanya untuk Ibu Dr. Ida Komalasari tentang ini banyaknya anak muda Banjar lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul lah anggapannya. Apakah kondisi ini perlu dikhawatirkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu untuk Hafiz ya. Ini bagaimana nih kita ke Ibu Ida kalau begitu mengenai bahasa Ibu. Nampaknya anak generasi sekarang tuh lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa gaul begitu Bu. Baik ya, sebenarnya generasi sekarang itu memang masih menggunakan Banjar tapi banyak bercampur dengan bahasa Indonesia. Contohnya nih, gue tohok nungguin lo. Nah, dicampur-campur ya. Jadi itu tuh sebenarnya bagaimana kalau bahasa itu sebenarnya di Indonesia itu ada istilah diglosia. Diglosia itu bahwa ada pemakaian bahasa itu lebih dari satu. Misalnya bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Itu pemakaiannya itu digunakan sesuai fungsinya. Jadi kapan berbahasa Indonesia misalnya pada saat mengikuti perkuliahan itu bahasa Indonesia. Situasi santai mestinya bahasa Banjar. Jadi kalau misalnya situasi santai pada saat bahasa Banjar itu harusnya memang bahasa Banjar. Baik. Tapi banyak orang mencampur. Karena mencampur itu misalnya nih kayak tambahan bahasa asing. Misalnya tambal ban itu lalu vulkanisir ya. Kalau nah potong rambut tuh wah ini apa ngarannya? Barbershop. Barbershop. Nah, jadi itu sebenarnya mengurangi pemakaian bahasa Banjar. Jadi kalau bisa ada padannya itu lebih utamakan bahasa Banjar supaya tidak bergeser. Misalnya kata tape itu masih digunakan kalau sekarang yang bahasa Banjar. Padahal ada yang lebih Banjar itu tagal. Namun itu alamon. Jadi kan modelnya kada tapi dipakai yang memang kosakata kalawasannya kan hilang. Jadi kalau misalnya aja dendaman kada bepancong, ya orang kada paham dendaman kada bepancong. Bepancong itu artinya kada berkesudahan.
Tidak Kada berkesudahan. beampihan, jadi mun orang tuh kanindangan tarus ngarannya dendaman kada bepancong. Nah orang Malaysia tadi tuh kangen tarus lawan Banjar berarti dendaman kada bepancong. Tapi takut nih lawan anak muda banyak kada tahu. Nah, Karena itu. mereka lebih banyak menggunakan bahasa yang Indonesia pada saat situasi santai. Bahasa Indonesia memang bagus digunakan pada situasi resmi, artinya sesuai fungsinya masing-masing. Tapi kalau bahasa santai kita bahasa Banjar. Ya. Nah kalau campuran itu karena mereka memang kurang menguasai bahasa Banjarnya. Karena bahasa Kosakatanya Banjar- berarti ya Bu ya? Iya, selain itu karena perkembangan teknologi, jadi banyak sekali memang kosakata yang di dalam bahasa Banjar itu tidak ada. Jadi terpaksa memang mencampur. Terpaksa menggunakan bahasa yang tidak ada di dalam kosakata Banjarnya Iya, itu. tidak ada. Baik. Jadi misalnya nih, tapi ada yang ada tapi digunakan bahasa Indonesia. Jadi misalnya berenang itu kan bakunyong. Bakunyong. Tapi kalau bahasa Banjar tetap kolam renang bukan kolam kunyong. Kalau mau kunyong. Nah, kenapa begitu? Karena sudah kebiasaan. Sedangkan yang namanya bahasa itu adalah fakta yang dipakai oleh masyarakat. Ya. Jadi bukan kita tentukan ini akan dipakai, tidak. Jadi data bahasa itu lalu didokumentasikan. Ya. Jadi fakta itu memang tidak bisa. Kenapa? Karena perkembangan teknologi dan Ya. sebagainya. Maka kita sulit mencari padanannya dalam bahasa Indonesia. Baik. Jadi sebaiknya kalau disesuaikan dengan waktunya begitu ya Bu ya, berarti ya. Kalau ada kosakatanya bahasa Banjar, gunakanlah bahasa Banjar. Gunakanlah bahasa Banjar. Kalau tidak ada, memang harus meminjam. Iya, baik. Dan sesuaikan dengan tempatnya tadi begitu ya Bu ya. Ya global apa bahasa Banjarnya kan sulit. Kabupaten apa bahasa Banjarnya ada, memang meminjam bahasa Indonesia. Jadi kalau tidak ada kosakatanya teman-teman, maka gunakanlah bahasa lainnya begitu ya. Baik, kita lanjut lagi ya Bu ya. Kita lanjut lagi ke penanya ataupun juga tanggapan dari teman-teman mahasiswa lainnya. Dari mana ini? Baik. Silakan. Baik, selamat malam. Selamat malam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Valentino Chandra Halim, bisa dipanggil Valentino. Saya berasal dari Institut Bisnis dan Teknologi Kalimantan Silakan. atau IBTEK. Ya. Saya ingin bertanya kepada Miss Erin. Pertanyaan saya, apakah budaya Banjar bisa menjadi peluang karir atau usaha bagi generasi muda? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan dulu untuk Valen. Ini nampaknya akan menjadi generasi musisi lanjutan mungkin begitu ya. Ini bagaimana nih? Apakah bisa juga akan menjadi jenjang karirnya seperti apa begitu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Valen. Jadi kalau yang saya lihat fenomena bisnis di luar sana, di dunia yang global ini justru semakin global, semakin baik kalau kita memasukkan unsur budaya. Karena unsur budaya ini akan menjadi nilai tambah atau added value kepada produk atau jasa yang kita pasarkan gitu kan kepada masyarakat di luar sana. Baik itu untuk domestik ataupun mancanegara. Karena apa? Masyarakat di zaman yang global ini, di zaman digitalisasi ini, mereka itu sudah tidak lagi mencari produk atau jasa as it is. Jadi bukan hanya produk tok, jasa tok, enggak. Tapi mereka ini juga mencari cerita di balik daripada produk atau jasa itu. Nah biasanya yang paling menjual itu adalah budaya. Baik. Jadi banyak orang yang datang, contoh ya Sasirangan gitu kan. Orang kalau batik pasti udah tahu semua ya. Ini salah satu wastra yang memang sangat dikenal bahkan di mancanegara. Nah tapi saya melihat ada beberapa occasion ya atau sikon yang mana Sasirangan kita ini dibawa ke luar negeri, bahkan ada yang sudah dipasarkan di butik di Prancis. Saya ada pernah melihat gitu. Nah, karena mereka ini melihat cara pembuatannya dan juga nilai-nilai filosofis di balik motif-motifnya gitu. Nah, itu yang membuat Sasirangan ini berbeda daripada punya kain-kain. nilai plusnya di situ ya, Betul, historinya, cerita di baliknya. Betul. Yang mana mereka juga tertarik, dulunya ini untuk pengobatan namun sekarang berganti, shifting gitu kan. Sekarang menjadi bahan untuk fashion salah satunya gitu. Oh ini sangat menarik. Dan banyak dari mereka juga yang mempelajari motif-motifnya ini artinya apa saja. Ternyata sangat filosofis gitu. Nah ini menjadi nilai tambah untuk kain Sasirangan kita di luar sana. Jadi budaya ini betul ini tidak mengancam ya. Justru ini bisa menjadi nilai tambah yang ingin saya katakan juga ya ini sebagai pesan gitu kepada generasi muda di luar sana, milenial, Gen Z, Alpha gitu ya. Bahwa bagaimana caranya kalian itu di dunia global bisa menjadi orang-orang yang kreatif. Nah, orang-orang yang kreatif, inovatif tapi tidak melupakan akar budaya dan tradisi kalian sendiri. Nah, dan bagaimana caranya kalian bisa menggunakan budaya itu sebagai sumber inspirasi
sumber kreativitasnya kalian gitu. Dengan cara itu kalian bisa ikut melestarikan dan juga ikut menerjemahkan tadi budaya kita ke bahasa yang lebih relevan untuk generasi-generasi berikutnya seperti itu. Baik, berarti memang harus didukung begitu ya. Budaya ini menjadi sumber dari inspirasi kita, kreativitas itu terjaga ataupun juga dibuat dari ide-ide si budaya ini begitu ya, dikemas dengan adanya era teknologi juga. Kemudian kita ada lagi penanya lainnya. Baik, dan selanjutnya kita karena memang ini waktu ternyata tidak terasa, ternyata 2 jam sebenarnya Bapak. Tadi saya sempat mendengar bisik-bisik, ini kita sampai ternyata sampai jam 10 begitu ya, sampai malam hari begitu. Ini kita sampailah di dalam segmen kesimpulan juga, bagaimana tadi kita juga sudah membahas bagaimana budaya zaman dulu sampai dengan sekarang, bahasanya, musiknya, bahkan tadi juga di-spill sedikit tentang kulinernya juga menjadi identitas begitu ya. Dan ini pesan yang juga ingin disampaikan, pertama mungkin dari Pak Anang terlebih dahulu, dari Maestro Madihin, silahkan. Mengenai khususnya Madihin, saya sangat apresiasi munculnya Pemadinan baru dengan kreasi dan sebagainya. Namun pesan kita, tatanan struktur Madihin itu jangan sampai dilupakan. Nah, sehingga walaupun dia beradaptasi dengan kemajuan, kekinian, baik dengan istilah-istilah kekinian ini, tapi identitas Madihin itu tetap kita jaga. Gitu. Oke, baik, jadi jangan sampai dilupakan begitu ya Pak ya, jangan sampai terlupakan, makanya kita yang ada di sinilah yang nantinya juga akan melestarikan. Kemudian kalau dari Mas Jafri deh Mas, silakan, ini juga menjadi pesan, kemudian juga sebagai sekaligus juga menjadi closing statement begitu, pembahasan kita mengenai budaya identitas dari orang Banjar. Ya, pesan saya cuma 2 kata aja untuk anak muda, jangan pangoler. Nah, jangan pangoler. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita mau juga ke antropolog nih, Pak Nasrul. Singkat saja karena mungkin waktu juga ini, pesan untuk generasi muda bagaimana supaya kita tetap terjaga juga identitas dari budaya kita. Oke, agar identitas budaya kita terjaga, kita harus membawa lokalitas itu kepada global dan menyerap yang global itu menjadi lokal. Baik. Kebetulan sepak bola, orang Banjar mengadopsi lapri, referee, pawat, forward, back center, center back. Ya. Jadi kita harus mampu juga menyerap yang global menjadi lokal. Saya kira menyerap itu saja. yang global menjadi lokal, begitu ya. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk ke-6 narasumber kita. Karena tadi kita juga membahas mengenai budaya, bahwa memang budaya ini tidak hanya hidup di museum saja teman-teman. Karena memang budaya ini juga hadir bersama dengan kita, dan juga bukan hanya budaya secara umum, seni, kemudian juga kuliner ini juga tentunya menjadi identitas dari kita sebagai orang Banjar. Dan modernisasi tidak harus menghapus tradisi itu sendiri, karena kita bisa tadi disebutkan bahwa yang global menjadi lokal. Justru tantangan kita hari ini adalah menjadikan budaya Banjar tetap hidup, relevan, dan juga diwarisi kepada generasi mendatang. Dan saatnya saya Aisyah Iria, mewakili kerabat kerja bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.